Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya, Andrea Flavina Fiskadewi dengan NIM V1224002. Saya Yulianti dengan NIM V1224015. Dan saya Restu Adinda Wulandari dengan V1224064. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Lintas Budaya Internasional dengan judul kasus yaitu hadiah atau suap di dilema etika di negara berkembang. Dengan situasi kasus, sebuah perusahaan teknologi dari Eropa Barat ingin membuka kantor cabang di negara berkembang. Dalam proses pengurusan izin, pihak perusahaan diarahkan untuk memberikan hadiah kepada pejabat lokal sebagai bentuk penghormatan budaya. Pihak perusahaan ragu karena di negara hal itu tergolong pelanggaran kode etik dan dapat terdampak hukum. Pertama yaitu analisis kasus. Ada dua etika, yaitu etika universal dan etika relativistik. Yang pertama, etika universal. Memberikan hadiah kepada pejabat lokal sebagai bentuk penghormatan budaya yang sebenarnya merupakan bentuk suap atau gratifikasi, jelas melanggar prinsip etika universal karena dapat dikategorikan sebagai korupsi yang dilanggar secara hukum dan etis di banyak negara. Perusahaan dari Eropa Barat yang berasal dari negara dengan kode etik ketat harus menolak praktik ini untuk menjaga integritas dan reputasi globalnya. Yang kedua adalah etika relativistik. Dalam kasus ini, memberikan hadiah mungkin dianggap sebagai bagian dari tradisi dan penghormatan budaya di negara berkembang tersebut. Dari sudut pandang ini, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk menyesuaikan diri dengan norma lokal agar dapat diterima dan beroperasi dengan lancar di lingkungan baru. Namun, praktik ini harus tetap dievaluasi agar tidak melanggar hukum internasional dan prinsip etika yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah resiko dan dampak jika perusahaan mengikuti atau menolak praktik pemberian hadiah. Yang pertama, resiko utamanya adalah terjerat masalah hukum karena pemberian hadiah dapat dianggap sebagai korupsi yang melanggar hukum nasional dan internasional seperti konvensi anti penyuap. Yang kedua, potensi denda besar, tuntutan pidana, dan kerusakan reputasi perusahaan secara global. Yang ketiga, merusak kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi di negara tujuan. Yang keempat, mengancam keberlanjutan bisnis jangka panjang akibat praktik korupsi yang sistemik. Yang kelima, jika menolak praktik tersebut, risiko utama adalah proses perizinan yang lebih lambat atau penolakan izin, serta potensi ketegangan dengan pejabat lokal yang terbiasa menerima hadiah. Selanjutnya, dari resiko dan dampak jika perusahaan mengikuti atau menolak praktik pemberian hadiah. Dampak positif jika mengikuti praktik pemberian hadiah. Yang pertama adalah mempercepat proses perizinan serta operasional perusahaan, lalu juga memperkuat hubungan dengan pejabat lokal dan memudahkan adaptasi di lingkungan bisnis baru. Lalu adapun dampak negatif jika mengikuti praktik pemberian hadiah adalah yang pertama adalah terdapat resiko hukum serta sanksi yang berat, lalu merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan bisnis, lalu memicu favoritme dan mengganggu persaingan sehat, serta menimbulkan ketidakpastian sosial dan politik di negara tujuan. Adapun dampak positif jika menolak praktik pemberian hadiah, yang pertama adalah menjaga integritas dan reputasi perusahaan, lalu mematuhi prinsip etika universal dan hukum internasional. Yang terakhir adalah mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang lebih adil serta transparan. Lalu dampak negatif jika menolak praktik pemberian hadiah, yang pertama adalah proses perizinan bisa terhambat atau lebih lama, lalu potensi hubungan kurang harmonis dengan pejabat lokal yang terbiasa dengan budaya memberikan pemberian hadiah sehingga memperlambat ekspansi bisnis. Selanjutnya itu saran keputusan strategis dan etis. Yang pertama, konsultasi hukum dan etis. Perusahaan harus melakukan konsultasi dengan ahli hukum dan etika bisnis internasional untuk memahami batasan hukum di negara asal dan negara tujuan, serta konsekuensi dari praktik pemberian hadiah tersebut. Yang kedua, yaitu penghormatan budaya tanpa melanggar etika. Perusahaan dapat mencari cara alternatif untuk menunjukkan penghormatan budaya yang tidak melanggar kode etik.
seperti memberikan sumbangan sosial, dukungan komunitas, atau bentuk penghormatan simbolis yang transparan dan sah secara hukum. Yang ketiga, yaitu membangun hubungan yang transparan dan profesional. Fokus pada membangun hubungan bisnis yang profesional dan transparan dengan pejabat lokal melalui komunikasi terbuka dan penghormatan terhadap norma lokal tanpa melakukan praktik yang dapat dianggap suap.